Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriani, NIM 2019 143492. Saya berasal dari kelas 3M, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Saya di sini akan menyampaikan tugas mata kuliah saya yang bertemakan media pembelajaran. Yang pertama itu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini masih cukup luas dan mendalam, mencangkup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran memiliki peran. Yang pertama itu, memperjelas penyajian pesan pembelajaran agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik. Yang keempat, menjadikan pengalaman manusia dari abstrak menjadi konkret. Yang kelima, memberikan stimulus dan rangsangan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Yang keenam, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga meningkatkan prestasi belajarnya. Secara umum, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama itu media visual, yaitu suatu jenis media yang semata-mata hanya memanfaatkan indera penglihatan peserta didik untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Yang kedua, media audio, yaitu jenis media pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Yang ketiga, media audio visual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran dalam suatu proses atau kegiatan. Yang keempat, multimedia, yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media secara terintegrasi dalam suatu kegiatan pembelajaran. Fungsi media pembelajaran secara umum. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, memperjelas penyampaian pesan. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Yang keempat, menghindari kesalahpahaman tafsir. Yang kelima, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Yang keenam, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Contoh media pembelajaran sesuai RPP yaitu menggunakan metode ceramah. Mengapa? Media ceramah adalah alat yang digunakan menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah, tetapi juga bisa di banyak tempat. Adapun kegiatan ceramah bisa dilakukan secara langsung ataupun direkam, sehingga pendengar bisa melihat dan mendengar dari internet ataupun televisi. Contoh struktur teks ceramah. Yang pertama itu pendahuluan, yang berisikan pembuka dan pengantar. Yang kedua, isi ceramah, yang berisikan inti dan gagasan. Yang ketiga, penutup, yang berisi simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.